Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Ditipit Cyber Barreskrim Polri amankan 2 tersangka warga negara asing atas dugaan tindak pidana kejahatan penyebaran SMS phishing yang menyebabkan kerugian 474 juta rupiah. Berikut informasi selengkapnya. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengamankan 2 orang warga negara Cina sebagai tersangka kasus penyebaran SMS phishing terhadap 263 orang yang merupakan nasabah salah satu bank swasta di Indonesia. Modus penipuan menggunakan alat base transceiver station palsu untuk melakukan sabotase sinyal 4G menjadi sinyal 2G, kemudian menyebarkan SMS berisikan instruksi untuk membuka tautan palsu agar korban mengisi data perbankan pribadi untuk kemudian disalahgunakan oleh tersangka dan diambil saldonya. Dari tindak pidana ini, kedua tersangka dijerat sejumlah pasal dengan ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak senilai 12 miliar rupiah. Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui SMS phishing menggunakan alat BTS palsu. Polri telah amankan 2 tersangka dan dijerat pasal berlapis. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, berikut laporan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra. Baik itu Ines dan pemirsa Polri TV, pada siang tadi tepatnya Senin 24 Maret 2025 bertempat di Barreskrim Polri Jakarta Selatan, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri baru saja melaksanakan konferensi pers terkait pengungkapan tindak pidana kejahatan phishing yang dilakukan dengan menggunakan alat base transceiver station atau alat BTS palsu. Pemirsa, dalam pengungkapan tadi dihadiri oleh Kepala Barreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada dan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, serta Direktur Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji. Pemirsa, dalam konferensi pers tadi diketahui dari keterangan Kabarreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada dijelaskan bahwa 2 orang tersangka dengan warga negara Cina berhasil diamankan dalam penindakan. Selain itu, sejumlah barang bukti juga turut diamankan, diantaranya 2 unit mobil, 7 unit handphone, beserta sejumlah keterangan identitas dari 2 tersangka berinisial YX dan YXC. Selain itu juga turut diamankan 2 alat BTS palsu yang di dalamnya terdapat sejumlah perangkat atau unit, yaitu main unit, inverter, switch inverter, beserta sejumlah baterai, 2 antena, perangkat wifi, dan kipas angin. Pemirsa, kronologi dari penipuan yang dilakukan oleh tersangka YX dan YXC diketahui adalah mereka dengan mengendarai 2 mobil yang berkeliling di sekitar wilayah Jakarta Selatan khususnya untuk menyebarkan SMS, di mana calon korban yang menerima SMS tersebut merupakan handphone yang berdekatan sinyalnya dengan alat BTS palsu tersebut, di mana SMS tersebut berisi sejumlah promosi atau jumlah poin dan juga jumlah saldo dari nasabah suatu bank swasta. Selain itu, SMS tersebut juga diisi dengan tautan palsu, di mana calon korban nanti akan diminta untuk mengisi data pribadi atau data perbankan mereka ke dalam tautan palsu tersebut, di mana data ini akan digunakan oleh para tersangka untuk menarik saldo dari korban yang merupakan nasabah bank swasta tersebut. Dan pemirsa, diketahui dari laporan bahwa kerugian yang dicapai dari adanya penipuan ini hampir menyentuh angka 474 juta rupiah dengan lebih dari 250 nasabah menerima SMS palsu atau SMS phishing tersebut. Selain itu, pemirsa, diketahui juga bahwa selain 2 tersangka YX dan YXC, terdapat 1 orang DPO yang belum diketahui keberadaannya yang diduga merupakan bos dari sindikat penipuan atau penyebaran SMS phishing ini dengan inisial JGX. Dan selain itu, pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri akan bekerja sama dengan Komdigi dan juga Satker Mabes Polri terkait untuk terus melakukan pengembangan dari kasus ini agar tidak ada lagi korban yang terjatuh dalam kasus phishing, SMS phishing tersebut. Selain itu, Polri juga menghimbau kepada masyarakat jika menerima SMS yang mencurigakan atau sekiranya pesan yang berisi tautan mencurigakan untuk mengabaikan dan tidak menanggapi SMS tersebut. Selain itu juga
juga para masyarakat dihimbau untuk langsung melaporkan jika mengetahui adanya tindakan phishing atau penyebaran SMS ilegal. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.